Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Gizi 6C yang beranggotakan Nanda Dewantara, Lia Afiliani, Sabrina Asmi Kamila, Penny Karmila Sari, Saadatu Adaraini, Atika Puji Astuti, Salma Afifah Nugrahani, Nadia Sekar Ayu, dan Rindawati akan menjelaskan mengenai dietetika pada penyakit tipes. Topik yang akan dibahas ada tinjauan umum penyakit tipes, pengobatan, asesmen gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi, serta rencana monitoring dan evaluasi pada penyakit tipes. Untuk tinjauan umum penyakit tipes, yang pertama ada pengertian tipes. Tipes atau dikenal dengan demam tifoid adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit tipes menyerang saluran pencernaan. Bakteri Salmonella dapat menginfeksi dan menyebar ke seluruh tubuh hingga mempengaruhi fungsi organ tubuh orang yang terinfeksi. Penderita tipes dapat menularkan bakteri melalui feses atau urin, makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri dari feses dan urin penderita tipes, atau mengonsumsi makanan yang dibuat oleh penderita tipes yang belum dinyatakan sembuh oleh dokter. Selanjutnya, yang kedua ada gejala yang berhubungan dengan gizi terkait penyakit tipes. Itu yang pertama ada demam. Demam yang biasa dirasakan adalah demam intermiten. Yang kedua ada gangguan saluran pencernaan, yaitu seperti sering sakit perut, nyeri pada ulu hati, mual, dan muntah. Yang ketiga itu ada gangguan kesadaran. Yang keempat yaitu hepatosplenomegali, yaitu terjadi pembesaran hati atau limpa. Dan yang terakhir yaitu bradikardia relatif dan gejala lain. Bradikardia relatif adalah peningkatan suhu tubuh yang diikuti dengan peningkatan frekuensi nadi. Berikutnya, yang ketiga ada faktor resiko dan faktor penyebab yang berhubungan dengan penyakit tipes. Yang pertama ada faktor resiko, yaitu terdiri dari hygiene perorangan yang rendah, hygiene makanan dan minuman yang rendah, sanitasi lingkungan yang kumuh, penyediaan air bersih yang tidak memadai, jamban keluarga yang tidak memenuhi syarat, dan pasien atau karir tipes yang tidak diobati dengan sempurna. Selanjutnya ada faktor penyebab, yaitu penyebab dari terkenanya penyakit tipes, yaitu terpaparnya oleh bakteri Salmonella typhi. Dan penularannya yaitu dari makanan atau minuman yang kurang bersih dan aman. Terakhir, yang keempat, yaitu konsekuensi yang berhubungan dengan penyakit tipes, itu terdiri dari komplikasi intestinal dan komplikasi ekstraintestinal. Komplikasi intestinal yaitu pendarahan intestinal dan perforasi usus. Sedangkan untuk komplikasi ekstraintestinal yaitu komplikasi pada kardiovaskular, komplikasi darah, komplikasi paru, komplikasi hepatobiliar, komplikasi ginjal, komplikasi tulang, dan komplikasi tifoid toksik. Baik, selanjutnya adalah pengobatan untuk penyakit tipes. Nah, pengobatan untuk penyakit tipes dapat dilakukan baik secara di rumah maupun di rumah sakit. Nah, untuk langkah-langkah cara pengobatan di rumah sendiri, yang pertama dengan mengonsumsi makanan yang tinggi kalori pastinya. Kemudian yang kedua ada mengonsumsi makanan yang tinggi protein. Kemudian mengonsumsi makanan yang rendah serat. Dan selanjutnya ada mengonsumsi makanan dengan porsi kecil tetapi sering. Kemudian meminum air yang cukup, istirahat yang total. Kemudian mengonsumsi obat dari dokter secara teratur, dan yang terakhir menjaga kebersihan diri sendiri. Kemudian ada pengobatan yang dilakukan secara di rumah sakit. Yang pertama ada pemberian infus, antibiotik, dan nutrisi. Yang selanjutnya yaitu medikamentosa. Tata laksana medikamentosa untuk penyakit tipes berupa pemberian antibiotik atau antimikroba. Biasanya yang sering diberikan adalah chloramphenicol, kemudian thiamphenicol, ada cotrimoxazole, cefaloporin generasi ketiga, ampicillin, dan amoxicillin. Yang pertama, chloramphenicol. Chloramphenicol ini dapat diberikan baik secara oral maupun intravena dengan kadar oral sebesar 20 hingga 30 dikali 40 mg per kg per hari untuk dewasa, kemudian 40 hingga 50 mg per hari untuk 6 tahun hingga 12 tahun, kemudian 50 hingga 100 mg per kilogram per hari untuk anak usia 1 tahun hingga 3 tahun. Kemudian apabila diberikan dengan cara intravena itu dengan kadar 40 hingga 80 mg per kilogram per hari untuk orang dewasa, kemudian 50 hingga 80 mg per kilogram per hari untuk usia 7 tahun hingga 12 tahun, dan 50 hingga 100 mg per kilogram per hari untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Yang kemudian ada ampicillin dan amoxicillin. Ini juga sama seperti chloramphenicol, diberikan baik secara oral maupun intravena. Nah, pemberiannya setiap 6 sampai 8 jam atau sekitar seperempat jam sebelum makan, sebesar 2 sampai 8 gram per hari untuk dewasa dan 100 sampai 200 mg kilogram per hari untuk anak-anak.
Sedangkan untuk pemberian secara intravena dapat dilakukan setiap 6-8 jam atau sekitar setengah jam sebelum makan, kemudian dengan kadar 2 hingga 8 gram per hari untuk dewasa dan 100 sampai 200 mg per kilogram per hari untuk anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu terapi diet. Diet yang harus dilakukan adalah diet yang mengandung kalori dan protein yang cukup. Sebaiknya rendah serat untuk mencegah pendarahan dan perforasi. Diet untuk penderita tipes biasanya diklasifikasikan menjadi diet cair, bubur lunak, tim, dan nasi biasa. Penderita dengan kesadaran menurun diberi diet secara enteral melalui pipa lambung. Diet parenteral dipertimbangkan bila ada tanda-tanda komplikasi pendarahan atau perforasi. Selanjutnya ada asesmen gizi, ada pengukuran antropometri. Yang pertama ada tinggi badan, kemudian berat badan, frame size, perubahan berat badan, indeks massa tubuh, indeks pola pertumbuhan, dan perkiraan kompartemen tubuh. Yang kedua ada pengukuran biokimia. Yang pertama ada pemeriksaan darah perifer lengkap seperti leukosit, kadar hemoglobin. Yang kedua pemeriksaan SGOT dan SGPT. Yang ketiga yaitu pemeriksaan uji Widal. Dan selanjutnya pemeriksaan fisik klinis. Yang pertama ada penampilan keseluruhan. Yang kedua ada tanda vital, meliputi suhu, nadi, respiratory rate, dan tekanan darah. Yang ketiga ada riwayat makan. Yang pertama ada asupan makanan dan zat gizi, kemudian pemberian makanan dan zat gizi, kemudian penggunaan obat-obatan komplementer atau alternatif, kemudian pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan perilaku, dan akses dan suplai makanan dan fungsi dan aktivitas fisik. Dan di sini ada riwayat personal yang meliputi usia, jenis kelamin, etnis, pekerjaan, perilaku merokok, dan cacat fisik. Ada riwayat medis atau kesehatan pasien meliputi penyakit atau kondisi pada klien atau keluarga dan terapi medis atau terapi pembedahan yang berdampak pada status gizi. Yang ketiga ada riwayat sosial meliputi faktor sosioekonomi klien, situasi tempat tinggal, kejadian bencana yang dialami, agama, dukungan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada diagnosa gizi. Ada 3, yang pertama domain intake, yang kedua domain klinis, dan yang ketiga ada domain perilaku lingkungan. Yang pertama domain intake itu ada NI 2.1, yaitu asupan oral yang tidak kuat berkaitan dengan kondisi yang berhubungan dengan tipes yang ditandai dengan mual berat seperti muntah. Kemudian yang kedua NI 5.4, yaitu penurunan kebutuhan zat gizi spesifik serat berkaitan dengan kondisi yang berhubungan dengan tipes yang ditandai dengan adanya diare. Kemudian yang kedua ada domain klinis, yaitu NC 1.4, perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan efek penyakit tipes yang ditandai dengan bau napas tidak sedap, bibir pecah dan kering, lidah kotor berwarna putih keruh merah, perut terasa sakit, diare, dan konstipasi. Kemudian yang ketiga ada domain perilaku lingkungan. Yang pertama ada NB 1.1, yaitu kurangnya pengetahuan terkait makanan dan nutrisi berkaitan dengan diagnosis tipes ditandai dengan asupan makan yang kurang sesuai kebutuhan atau sesuai dengan gizi seimbang. Dan yang kedua ada NB 2.4, yaitu gangguan kemampuan mempersiapkan makanan yang berkaitan dengan gejala tipes ditandai dengan penurunan kesadaran ringan dan nyeri tekanan pada hati dan limfa. Selanjutnya ada intervensi gizi. Yang pertama tujuan diet, yaitu memberikan makanan yang cukup dan tidak merangsang yang bertujuan membantu mempercepat penyembuhan dan penurunan gejala klinis karena tipes adorable baby playing with food. Dan yang kedua, memberikan cukup cairan guna mengurangi dehidrasi dari demam. Yang ketiga, memberikan makanan yang rendah serat untuk mengurangi beban kerja usus halus. Yang kedua ada prinsip dan syarat diet. Prinsip dietnya yaitu tinggi energi dan protein dan rendah serat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia Askar Ayu, NIM 19070266083 akan melanjutkan materi yaitu mengenai syarat diet. Ada energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Kemudian syarat makanan yang diberikan seperti apa, cairannya segimana, makanan, vitamin dan mineral, dan pengolahan makanannya, bentuk makanannya seperti apa. Jadi syarat dietnya yang pertama energi cukup sesuai dengan karakteristik seseorang, misalnya usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Terus kalau ada demam, energi dapat ditingkatkan sesuai peningkatan suhu tubuh. Lalu untuk protein diberikan tinggi sebanyak 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari untuk mempercepat penyembuhan luka infeksi. Nah, yang ketiga lemak cukup sebanyak 20 sampai 25%. Lebih disarankan bentuk lemak yang MCT atau yang lebih mudah cerna. Terus karbohidrat cukup sebanyak 45-60% dari total kebutuhan energi. Untuk serat rendah sebanyak 8 gram per hari. Lalu makanan yang diberikan bukan harus dianjurkan makanan yang mudah cerna dengan syarat yang frekuensi sering dan porsi kecil. Lalu untuk cairan
diberikan tinggi untuk menggantikan cairan yang keluar karena diare, muntah, atau demam. Terus tidak mengandung bahan makanan dan bumbu yang tajam atau merangsang, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan AKG, dan pengolahan makanan disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya demam tipes berat, diberikan makanan saring. Kalau demam tipesnya ringan, diberikan makanan lunak, dan apabila sudah hampir sembuh, maka diberikan makanan lunak atau makanan biasa. Nah, selanjutnya ada jenis diet. Yang pertama diet TKTP atau tinggi kalori tinggi protein, yang kedua diet rendah serat. Makanan yang diperbolehkan, yang pertama sumber karbohidrat, yaitu bubur beras, nasi tim, bubur tepung beras, kentang pur, makaroni, roti, biskuit, crackers, dan mie bihun. Sumber protein hewaninya yaitu daging sapi, ikan, ayam, telur, dan susu. Sumber protein nabatinya tahu, tempe, kacang hijau. Sayurannya yang diperbolehkan yaitu tidak banyak serat dan tidak menimbulkan gas, seperti bayam, beet, labu siam, labu kuning, wortel, dan tomat. Nah, buah-buahannya yaitu ada pepaya, pisang, jeruk manis, sari buah, dan pir. Lemaknya, margarin dan mentega, minyak untuk menumis, dan santan encer. Minumannya sirup dan teh. Selanjutnya bumbu, seperti gula, garam, kunci, kencur, jahe, kunyit, terasi, laos, sereh, dan salam. Nah, kemudian makanan yang tidak dianjurkan, yang pertama sumber karbohidratnya yaitu beras ketan, roti gandum, jagung, ubi, singkong, dan talas. Sayurannya yaitu sayuran mentah, sayuran berserat tinggi dan menimbulkan gas seperti daun singkong, kacang panjang, kol, lobak, sawi, dan asparagus. Buah-buahannya yaitu buah yang tinggi serat dan menimbulkan gas seperti nanas, kedondong, apel, durian, nangka, buah yang dikeringkan. Nah, minumannya yang tidak dianjurkan yaitu minuman yang mengandung alkohol dan soda kopi tajam dan merangsang. Nah, terakhir bumbu yang tidak dianjurkan yaitu cabai, bawang, merica, cuka, dan bumbu lain yang tajam dan merangsang. Yaitu ada konseling gizi. Yang pertama topik penata laksanaan kombinasi diet tinggi energi dan protein dan serat. Sasaran pasien dan keluarga pasien. Tujuan penyuluhan atau konsultasi. Pertama, memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai diet yang sedang dijalani untuk mempertahankan status gizi normal serta mengurangi dehidrasi dari demam. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai pemilihan bahan makanan yang tepat sesuai diet yang dijalani. Yang ketiga, memberikan contoh bahan makanan dan penggantinya sesuai dengan diet yang sedang dijalani. Tempat atau waktu disesuaikan dengan keadaan pasien. Materi penyuluhan atau konsultasi gizi, yaitu ada pengertian etiologi, gejala, dan pencegahan demam tifoid, serta mengenai diet yang dijalankan. Evaluasi, yaitu mengajukan pertanyaan kepada pasien yang telah diberikan penyuluhan dan konsultasi gizi terkait dengan penata laksanaan diet untuk menilai sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat diterima. Asuhan gizi selanjutnya yaitu rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu memonitor pengukuran antropometri. Pada kelompok ini memonitor dan mengevaluasi mengenai perubahan indeks massa tubuh dan riwayat berat badan. Beberapa terminologi pengukuran antropometri yang perlu dimonitor dan evaluasi pada penderita demam tifoid yaitu berat badan, frame size, perubahan berat badan, indeks massa tubuh, indeks pola pertumbuhan, dan perkiraan tubuh. Selanjutnya yaitu data biokimia. Pada kelompok ini, yaitu memonitor dan mengevaluasi perubahan mengenai data-data biokimia dan data klinis, dan juga bertujuan untuk mengamati apakah asuhan gizi terhadap data biokimia dan klinis. Beberapa terminologi data biokimia yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada penderita demam tifoid yaitu hemoglobin, leukosit, SGPT, dan SGOT. Yang ketiga yaitu data fisik dan klinis. Pada kelompok ini yaitu memonitor dan mengevaluasi perubahan mengenai penampilan keseluruhan dan tanda-tanda vital, yaitu pada penderita demam tifoid antara lain penampilan keseluruhan, nadi, suhu tubuh, respiratory rate, dan tekanan darah. Yang keempat yaitu memonitor riwayat makan dan gizi. Pada kelompok ini yaitu memonitor dan mengevaluasi terminologi riwayat makan pada penderita demam tifoid antara lain asupan energi intake, termasuk makronutrien dan mikronutrien, serat, dan obat antimikroba. Yang terakhir yaitu memonitor riwayat pasien. Pada kelompok ini memonitor dan mengevaluasi mengenai faktor-faktor baik dari faktor sosial hingga faktor ekonomi yang mendorong dan melemahkan. Salah satu faktor dominan yang perlu dimonitoring dan evaluasi yaitu antara lain faktor sosial dan ekonomi serta sanitasi rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.